memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh. Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya, dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN. Saya memperkenalkan kembali, nama saya Eka Wahyuni, SPDI dari Banten. Saya sebagai Ketua Umum Ikatan Guru Sertifikasi Swasta PLPG Indonesia. Tadi pimpinan rapat Bunda sudah memperkenalkan kami semua. Ini ada dari beberapa provinsi, dari Aceh, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian Sumatera Selatan, Sumatera Utara, NTB, Bali. Sebenarnya masih ada yang lain, cuma memang karena keterbatasan untuk bisa hadir di sini dibatasi, jadi tidak bisa hadir di sini. Tapi kami sangat mengucapkan terima kasih. Baiklah, saya ingin langsung saja supaya tidak panjang lebar. Menurut saya ini memang saatnya kami dari PLPG, sertifikasi PLPG, lulusan PLPG, ex PLPG, untuk menyuarakan aspirasi kami. Telah kita sadari bahwa kewajiban dan peran guru itu semuanya sama antara guru di negeri maupun di guru swasta atau non ASN. Tapi pada kenyataannya kita ketahui bersama, kita masih dari guru swasta ini, terutama sertifikasi swasta lulusan PLPG, masih mendapatkan perbedaan hak dan perlakuan. Salah satunya adalah hak mendapatkan kesejahteraan dan kepastian status. Dan ini terjadi bertahun-tahun belum kunjung usai. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa salah satu hak guru adalah memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Dan itu pasti berlaku bagi kami dari guru swasta. Pemerintah memang sudah berupaya untuk meningkatkan kualitas guru-guru swasta non-ASN seperti guru-guru ASN dengan mengikutsertakannya dalam program pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG sejak tahun 2008 agar menjadi guru profesional untuk meningkatkan kualitas mengajarnya yang ditandai dengan diberikannya sertifikat pendidik guru profesional. Namun, semuanya belum cukup memberikan solusi dikarenakan kami masih memperoleh perlakuan dan hak yang berbeda. Masalah lain yang dialami guru swasta adalah adanya perbedaan perlakuan tentang keterbatasan akses untuk mengikuti tes atau menjadi prioritas CPNS atau P3K. Ada kalanya guru swasta kurang mendapatkan pengakuan atas prestasi dan kinerjanya dibanding guru ASN. Selain itu, masa kerja kami di SK Inpasing tidak dihitung tahun berjalan, di mana kami yang telah mengabdi 20 tahun hanya diakui 4 tahun masa kerja. 20 tahun, bahkan yang lebih dari 20 tahun hanya diakui 4 tahun masa kerja sampai saat ini. Perlakuan berbeda lainnya adalah guru sertifikasi senior swasta tertunda mendapatkan SK P3K hanya dikarenakan tidak ada penempatan di sekolah negeri. Padahal dia lulus tapi tidak lolos bersama guru-guru yang lainnya, padahal belum tentu yang lolos itu sudah bersertifikasi. Anggota Dewan Komisi 10 yang kami hormati, perlu diketahui semuanya bahwa guru sertifikasi swasta PLPG wadah kami ini adalah guru sekolah swasta yang telah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru profesional setelah lulus mengikuti pendidikan dan latihan profesi guru PLPG selama 10 hingga 11 hari secara tatap muka, bukan daring, sejak tahun 2008 hingga 2017. Selama PLPG kami mengkaji kembali ilmu teori, ilmu praktek pendidikan atau pedagogik, bahkan wawasan kebangsaan, membuat modul ajar dan administrasi pembelajaran lainnya. Bahkan kami juga harus mengerjakan tugas-tugas dari mentor sampai tengah malam selama mengikuti PLPG tersebut. Untuk lulus PLPG selain tes tulis awal dan akhir, kami juga harus lulus tes praktek atau micro teaching yang erat kaitannya dengan proses pembelajaran. Dan untuk ikut terdaftar menjadi calon peserta PLPG, kami harus memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 7 hingga 10 tahun. Ini artinya kami adalah guru-guru senior bersertifikasi yang saat ini mayoritas sudah mempunyai masa kerja hampir 20 tahun, bahkan lebih dari 35 tahun, yang akan pensiun 2 tahun lagi, bahkan
mungkin tahun ini sudah mau pensiun. Beberapa tahun terakhir ini begitu mudah bagi guru-guru muda usia minim pengalaman untuk menjadi guru sertifikasi, meskipun belum lama mengajar, terutama yang berstatus PNS dengan menjadi peserta pelatihan profesi guru atau PPG sejak 2018 sebagai pengganti PLPG. Kita ketahui beda pemerintahan, beda istilah. Tadinya PLPG menjadi PPG. Bahkan pemerintah memfasilitasi adanya program PPG Prajabatan. Untuk siapa? Bagi calon guru. Jadi belum jadi guru udah ikut sertifikasi. Untuk apa? Ini kepentingannya untuk seleksi ASN guru. Selain menghamburkan anggaran negara, adanya PPG Prajabatan ini semakin menutup peluang kami menjadi ASN. Pertanyaannya, apa maksud pemerintah mengadakan sertifikasi besar-besaran bagi calon guru dan guru muda usia minim pengalaman, tapi di sisi lain mayoritas kami sebagai guru sertifikasi senior PLPG yang sudah mengabdi puluhan tahun hingga jelang masa pensiun kami belum memperoleh kepastian status sebagai ASN guru. Maka tidaklah mengherankan, ini poin pentingnya, tidak mengherankan. Kenapa? Jika di antara peserta didik kami sudah banyak yang menjadi guru P3 atau PNS menyalip melampaui kami, guru-gurunya sendiri. Mengapa kesenjangan dan ketidakadilan ini bisa sampai terjadi? Hadirin sekalian yang kami muliakan, penting untuk diketahui juga oleh semua pihak bahwa kami yang berada dalam Ikatan Guru Sertifikasi Swasta atau IGSS PLPG Indonesia adalah para guru sertifikasi swasta dari mulai jenjang TK, RA, SDMI. Jadi kami juga banyak yang tergabung dengan kami ini di bawah naungan DEPAG, yaitu MI, MTS, MA, ya, SD hingga SMA, termasuk SKH, yaitu sekolah khusus bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Yang mayoritas di mana nih kami mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang kepada siswa yatim piatu dan kurang mampu. Berarti alias kami ini mengabdi di yayasan sosial, bukan komersial. Jadi jangan samaratakan kami dengan pegawai atau tenaga pendidik yang mengajar di yayasan yang mungkin bisa disebut dengan komersial, yang mungkin untuk pendaftaran masuknya saja udah luar biasa. Kami tidak seperti itu. Lalu dampaknya apa kepada kami dengan mengabdi di yayasan sosial itu? Adalah banyak di antara kami yang memperoleh honor dari yayasan jauh dari UMR. Selain itu, honor bulanan kami ada yang mengalami potongan. Bahkan banyak pula di antara kami tidak memperoleh honor bulanan. Karena apa? Dianggap karena kami udah dapat TPG katanya. Dari pemerintah, padahal itu dari pemerintah, bukan dari yayasan. Jadi salah kalau pemerintah menganggap guru yayasan itu, guru swasta itu sudah sejahtera sehingga pemerintah tidak perlu ikut campur. Padahal mayoritas di Indonesia ini yayasannya masih bersifat sosial, masih memberikan subsidi silang, dan itu bisa memberikan bisa membantu mensukseskan pemerintah untuk wajib belajar 12 tahun. Kenapa? Karena masih memberikan subsidi silang kepada siswa yatim piatu dan kurang mampu. Yang penting apa? Mereka mau sekolah. Kami menerima mereka sebesar-besarnya. Yang penting mereka mau sekolah, dan kami yang di pedesaan ini selalu memberikan motivasi untuk mau sekolah, untuk jihad terus walaupun dalam terbatas apapun mereka harus sampai lulus sekolah minimal sampai SMA. Ibu Ketua Komisi 10 yang tidak bisa hadir saat ini, kami sangat merindukan bisa bertemu dengan Bunda Hetifah Saifudian, karena memang kita juga ada kedekatan dengan beliau sebenarnya. Pasti banyak yang belum tahu tentang keberadaan kami. Mungkin anggota dewan di sini pasti belum tahu apa itu PLPG, belum kenal apa itu PLPG. Pasti yang tahunya adalah PPG, yang muncul ini akhir-akhir ini adalah PPG. PLPG ini tersisihkan akhirnya. Kami ini guru sertifikasi lulusan PLPG yang selama ini belum ada satupun organisasi guru yang menyinggung keberadaan PLPG yang jelas-jelas memiliki senioritas, namun terabaikan dan tersisihkan oleh persaingan yang tidak adil. Selama ini belum ada juga organisasi guru yang menyuarakan aspirasi
untuk mengedepankan senioritas dalam pengangkatan ASN guru. IGSS PLPG Indonesia yang didirikan tanggal 26 November 2024 ada sebuah organisasi yang ingin merombak ketiga regulasi pemerintah yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini. Yaitu 1. PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil pasal 23. Di mana pemerintah mengangkat PNS hanya bagi mereka yang muda usia minim pengalaman dan belum bersertifikasi hanya bagi usia 18 sampai 35 tahun saja. Lalu bagaimana dengan posisi kami yang sudah di atas 35 tahun? Seharusnya pemerintah lebih mengutamakan profesionalisme, dedikasi, pengalaman, dan senioritas. 2. Peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CAT, Computer Assisted Test, di mana seleksi rekrutmen tes hanya menghamburkan uang rakyat, soal-soal tesnya tidak bisa diterapkan dalam proses pembelajaran, serta menghasilkan barisan guru-guru sakit hati. Karena apa? Pada ujungnya hanya menghasilkan gejolak, kesenjangan, dan ketidakaturan. Akibatnya apa? Penataan status guru tidak pernah kunjung selesai. Selalu setiap tahun ada gejolak, karena memang tidak ada penataan, akhirnya tidak terwujud. Nomor 3, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K berdasarkan skala prioritas. Seharusnya yang menjadi skala prioritas adalah profesionalisme, pengalaman pedagogik yang teruji, dan senioritas. Tapi terasa aneh dengan Kepmen ini ternyata lebih mengedepankan kemampuan kognitif guru minim pengalaman belum bersertifikasi. Tentu kami yang sudah senior ini tidak bisa dong bersaing dengan guru-guru yang baru lulus kuliah. Mereka belum banyak bebannya, karena kalau kami bukan menuntut kenaikan TPG, tidak. Tapi menuntut agar nominalnya disesuaikan dengan masa kerja kami yang sebenarnya dihitung sesuai tahun berjalan. Jangan sampai kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun tapi yang diakui hanya 4 tahun. Ini kemana yang 16 tahun lebihnya? Kenapa dianggap goib? Jika ada rencana kenaikan TPG, maka utamakan besarannya sesuai senioritas, tanpa ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Jadi aneh kalau kemarin disinggung di pidato Hari Guru Nasional atau yang disampaikan oleh Bapak Menteri Abdul Muti itu benar-benar belum memenuhi rasa keadilan bagi kami, karena ada perbedaan nominal antara PNS dan non-PNS. Kenapa yang PNS dihitung dengan 1 kali gaji pokok, kami hanya naik 500.000? Di mana rasa keadilannya? Dan itu akan terus mencederai hati guru, terutama yang swasta. Terkait dengan pengangkatan ASN guru, selama ini pemerintah merekrut secara rutin setiap tahunnya melalui tes CPNS dan tes P3K yang pastinya menghabiskan dana APBN yang tidak sedikit. Pertanyaannya, untuk apa pemerintah mengadakan PLPG jika kemudian yang menjadi PNS atau P3 adalah guru-guru muda usia minim pengalaman yang belum bersertifikat pendidik? Apakah pemerintah belum cukup untuk menguji kompetensi kami yang telah lulus tes tulis, tes akhir, tes praktek untuk memperoleh sertifikat pendidik guru profesional? Sehingga kenapa harus diuji kembali dengan soal-soal tes CPNS yang sebenarnya nggak aplikatif di ruang kelas? Tidak bisa kita terapkan pada anak-anak sekolah TK, SD, SMP, nggak bisa. Karena itu hanya mengandalkan kemampuan kognitif saja. Mengapa pemerintah tidak memprioritaskan kami yang sudah bersertifikat pendidik lulusan PLPG yang diakui profesionalismenya itu sendiri oleh pemerintah untuk dijadikan ASN guru? Mengapa pemerintah tidak pernah membuka peluang tanpa tes bagi kami dalam pengangkatan ASN guru? Tidak pernahkah terbayangkan oleh pemerintah bagaimana guru-guru senior nih mau menjelang pensiunnya aja masih harus berjuang ikut tes, ya? Dari pedesaan aja harus ke perkotaan, harus menyeberang sungai segala macam. Demi apa? Demi sebuah status ASN, karena ingin memperbaiki nasib kehidupannya.
Kenapa pemerintah tidak memperhatikan hal seperti itu? Kok tidak ada perasaannya gitu loh. Guru-guru yang sudah menjelang pensiun masih harus ikut tes. Di mana penghargaan pemerintah atas dedikasi dan pengalaman kami? Pemerintah memang membuka pendaftaran ASN guru bagi guru swasta, tapi lagi-lagi itu bukan dikhususkan bagi kami yang sudah senior. Tidak, itu hanya untuk umum, bukan untuk kami yang sudah senior. Mana janji Presiden Prabowo yang ingin memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada jasa-jasa guru yang kepada kami yang sudah lebih tersertifikasi. Kami ini sudah lebih tersertifikasi dibandingkan PPG. Bukankah salah satu syarat dalam jenjang karir selalu mempertimbangkan lama masa kerja sebagai bukti dedikasinya? Semakin lama masa kerja maka kemampuannya akan semakin baik dan tingkat penguasaannya akan pekerjaannya pun akan semakin fasih. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 catat disebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan apa? Pengalamannya. Itu tercantum di Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003. Lalu apakah undang-undang tersebut tidak berlaku bagi kami? Hadirin peserta rapat yang kami hormati, kami tak habis pikir bagaimana bisa guru senior sudah bersertifikasi, berpengalaman, menjelang pensiun 5 tahun bahkan 2 tahun lagi tertutup peluangnya menjadi PNS hanya karena berdedikasi di swasta yang notabene di bawah yayasan sosial. Sebaliknya, guru yang baru mengajar 5 tahun bahkan baru lulus kuliah, masih minim pengalaman, belum bersertifikasi, masih sangat lama pula masa pensiunnya, justru berpeluang lebih besar menjadi PNS hanya karena mengajar di negeri, hanya karena mengajar di negeri baru 2 tahun. Di mana implementasi Undang-Undang Sisdiknas yang menyebutkan bahwa guru mempunyai hak untuk memperoleh promosi dan penghargaan berdasarkan pengalaman dan dedikasinya? Apakah sertifikat pendidik dan pengalaman kami masih kurang layak untuk dipertimbangkan sehingga harus kalah oleh kemampuan kognitif guru muda usia, padahal pengalaman pedagogik lebih utama dan amat dibutuhkan dalam proses pembelajaran? Kami yakin semua pihak sepakat bahwa pertimbangan masa kerja atau pengalaman adalah bagian dari sebuah tahapan yang ya, izin Ibu, karena nanti juga masih harus ada satu lembaga yang menyampaikan pendapat. Dari awal sampai ini tadi sebenarnya materinya sudah kita tangkap. Mengerucut kepada bagaimana persoalan senioritas, kemudian persoalan usia dan yang lain. Jadi boleh dipercepat ya Bu ya. Kami beri waktu lagi 3 menit baru nanti akan berganti kepada dari mana Bu? Yang paling guru swasta. Minta waktu mungkin sebentar. Ya. Jadi kami bukan guru honorer, kami ini guru bersertifikasi ya Bunda ya gitu ya. Kami sudah mengabdi lebih dari 20 tahun gitu ya. Kami hanya ingin menagih janji Presiden Prabowo untuk memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya. Dan Bunda harus tahu bahwa ini kami anggota di EGSS ini sudah lebih dari 1.000 anggota ya, ada dari 12 provinsi. Itu kami lampirkan data anggotanya di belakang paparan ini, makanya ini agak sedikit tebal karena memang kami lampirkan biar itu memang menjadi data valid gitu ya, bahwa kami itu bukan hanya dari Banten. Beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 14 Januari telah dirilis Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Semoga peraturan ini menjadi salah satu angin segar demi terwujudnya mimpi besar kami agar tetap mengabdi di sekolah asal atau di sekolah induk kami masing-masing dengan status sebagai PNS sebagai penghargaan terhadap senioritas kami. Izinkan saya menyampaikan tuntutan dan masukan. Jadi kami tidak hanya menyampaikan tuntutan, tapi ada masukan kepada pemerintah untuk membantu menyelesaikan permasalahan status guru. Pertama, angkat secara otomatis tanpa tes guru senior sertifikasi lulusan PLPG menjadi PNS di tahun 2025 bagi usia minimal 41 tahun. 2, prioritaskan guru tetap yayasan lulusan PLPG sebagai redistribusi guru ASN di sekolah induknya masing-masing.
3. Utamakan guru senior bersertifikasi PLPG dalam pengangkatan PNS yang mengabdi di yayasan yang masih memberikan subsidi silang bagi siswa yatim piatu dan kurang mampu, dan bukan guru pemilik yayasan atau pengurus inti atau keluarga yayasan. 4. Ini sangat penting sekali, ini poin 4. Daftarkan seluruh data guru senior swasta bersertifikasi PLPG ke dalam pangkalan data atau database pegawai non-ASN BKN. Kami minta, Bu, kami ini yang terdaftar di sini, anggota kami ini bisa dimasukkan ke database non-ASN BKN. 5. Tuntaskan dahulu kepastian status guru senior sertifikasi swasta lulusan PLPG sebagai PNS dan tunda peningkatan status P3K pada waktu menjadi P3K penuh waktu bagi guru muda usia minim pengalaman. 6. Kaji ulang dan cabut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 348 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi P3K. 7. Cabut segera PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 8. Cabut segera peraturan BKN tentang pelaksanaan seleksi dengan metode CIT. Hapus program PPG prajabatan bagi calon guru karena sertifikasi dan TPG hanya diberikan kepada guru dengan masa mengajar minimal 10 tahun, bukan yang belum atau baru lulus kuliah. 11. Gunakan perhitungan masa kerja tahun berjalan dalam SK Inpassing guru swasta secara otomatis melalui info GTK. 12. Tolak rencana pengangkatan ASN guru dengan skema PPG P3K PNS tahun 2025 yang menghususkan istilah PPG, tapi prioritaskan lulusan PLPG terlebih dahulu. 13. Buat segera regulasi yang sepenuh hati melindungi hak-hak guru swasta yang bisa menjadi payung hukum bagi guru swasta dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Masukannya, izinkan kami memberikan masukan ini untuk mendukung program Presiden Prabowo dalam Astacita ya untuk memperkuat pendidikan, yaitu 1. Terapkan jenjang karir untuk seleksi ASN guru. Kita ketahui ASN guru itu ada P3K dan PNS, maka kami memberikan skemanya sebagai berikut. PPG hanya untuk dalam jabatan, hanya untuk usia 32 sampai 35 tahun, P3K 36 sampai 40 tahun, PNS 41 sampai 60 tahun. Kenapa kami memberikan skema tersebut? Supaya semua guru itu akan menyadari dengan sendirinya bahwa untuk memperoleh tahapan menjadi ASN guru itu ada waktunya, ada masanya. Gitu tuh. Jadi yang misalnya oh iya karena saya masih 10 tahun, oh saya baru 15 tahun, saya juga berarti nanti ada prosesnya kok untuk menjadi PNS gitu. Kemudian penuhi persyaratan dan kualifikasi bagi guru-guru calon PNS itu lebih selektif lagi. Kenapa? Karena kami yang mengajar di yayasan saja mereka selektif memilih kami. Ya, selektif sekali, mengajar segala macam. Nah, pemerintah juga harus lebih selektif lagi. Kemudian buka lebih banyak lagi TK, SKH dan madrasah berstatus negeri di tingkat provinsi dan kabupaten kota, karena di Banten itu hanya 1 sampai 2 saja yang berstatus negeri, SKH madrasah itu ya. Sedangkan yang berstatus swasta itu bisa lebih dari 25 sekolah. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi solusi cerdas, adil dan bijaksana, dan menurut kami ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kami yakin tidak akan menambah masalah tuntutan kami ini.